Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nadia Saputri Huta Barat dengan NIM 521124007 dari kelas B. Pada video pembelajaran ini saya akan membuat tugas analisis data pangan dan gizi yang diampu oleh Ibu Erni Rukmana SGZ MSI. Baik, pada tugas ini yakni ada input data dan intervensi hasil analisis dengan Nutrisurvey. Pada soal pertama, hitung kebutuhan energi dari Anda sendiri menggunakan Nutrisurvey. Nah, caranya dengan membuka calculation, energy requirement, lalu ini saya membuat nama saya, ini umur, tinggi badan, 154, dan berat badan. Saya menggunakan female, dan untuk aktivitas fisik saya membuat sedang. Lalu didapatkan hasil ke IMT saya 23,6, kebutuhan basal 1356, tambahan kebutuhan karena aktivitas 881 sehingga didapatkan hasil 2237 kalori per hari. Oke. Yang kedua, input recall makanan sesuai dengan waktu makan dan menggunakan Nutrisurvey. Setelah selesai, simpan dengan nama format dengan cara lakukan yang daring. Oke, yang saya sudah membuat filenya, file makan hari pertama saya, ini ada breakfast nasi goreng, telur dadar, air putih, lunch nasi putih, ikan kembung goreng, tempe goreng, tumis kangkung belu, air putih, jus alpukat, breaknya minum susu ultra, dinner nasi putih, soto ayam, perkedel jagung, dan air putih. Pada hari kedua, ini breakfast nasi putih, telur dadar, air putih, break pepaya, lunch-nya nasi putih, semur daging ayam belut, tumis sawi, air putih, dinner nasi putih, dendeng sapi, sayur bayam jagung, air putih, dan perkedel jagung. Dan yang ketiga, tampilkan nilai rata-rata analisis dari 2 hari konsumsi dalam bentuk MS Word dan grafik. Untuk membuatnya, saya menggunakan calculation, analysis of several food record, kemudian file hari pertama mutiara underscore 1 dan mutiara underscore 2 ini di blok, lalu tekan teks, kemudian oke. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan grafik, saya di hari pertama, saya mulai dari hari pertama. Hari pertama nih, tekan chart. Ini grafik hari pertama. Tekan clipboard untuk menyalin. Ini grafik hari pertama. Kemudian grafik hari kedua. Saya buka file mutiara underscore 2 untuk hari kedua. Tekan chat lagi, clipboard. Oke. Kemudian buka di MS Word. Ini untuk grafik hari kedua. Baik, soal nomor 5. Kemudian buat kesimpulan status gizi menggunakan IMT, hasil perhitungan kebutuhan energi, karbohidrat, protein, lemak, dan energi. Ini hasil analisisnya. Ini grafik hari pertama, grafik hari kedua, kemudian kesimpulan. Saya sudah membuat batasan IMT berdasarkan Riskesdas tahun 2013
Dan ini tingkat konsumsi energi berdasarkan cara pengkategorian SDT dalam Infodatin 2016. Yang kedua ini tingkat konsumsi protein berdasarkan cara pengkategorian SDT dalam Infodatin 2016 pada protein. Kemudian ini kesimpulannya. Berdasarkan kategori di atas dapat disimpulkan yang pertama, status gizi mutiara nadia dengan menggunakan IMT sebesar 22,5 termasuk kategori normal. Yang kedua, hasil perhitungan kebutuhan energi, karbohidrat, protein, lemak, dan dibandingkan dengan konsumsi energi karbohidrat, protein, lemak sesuai rekomendasi berdasar kebutuhan energi dan rekomendasinya dibandingkan. Yang pertama, kebutuhan energi, hasil perhitungan kebutuhan energi 1808,3 kilokalori per hari dan yang direkomendasikan sebesar 2036,3 kilokalori per hari. Selisihnya 228 kilokalori yang mana asupan hanya memenuhi 89% kebutuhan harian. Jika dibandingkan dengan pengkategorian SDT dalam Infodatin, persentase tingkat konsumsi energi harian saya 89%, termasuk dalam kategori kurang. Dan yang kedua, kebutuhan protein. Hasil perhitungan kebutuhan protein saya 79,2 gram per hari. Rekomendasi konsumsi protein saya 60,1 gram per hari. Maka selisihnya 19,1 gram per hari, yang mana asupan 132% dari kebutuhan harian. Jika dibandingkan dengan pengkategorian SDT dalam Infodatin, persentase tingkat konsumsi protein harian saya sebesar 132%, termasuk dalam kategori lebih. Kemudian kebutuhan karbohidrat, hasil perhitungan kebutuhan karbohidrat saya 153,4 gram per hari, dan yang direkomendasikan sebesar 290,7 gram per hari. Kemudian selisihnya 137,3 gram per hari, yang mana asupan 53% dari kebutuhan harian. Kebutuhan lemak saya, hasil perhitungan kebutuhan lemak saya 98 gram per hari dan direkomendasikan 69,1 gram per hari. Selisihnya 28,9 gram per hari, yang mana asupan lemak saya sebesar 142% dari kebutuhan harian. Ini didapat berdasarkan ini total analysis of several food records seperti ini. Sekian dari video pembelajaran saya akhiri. Terima kasih.